Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Good morning. Selamat pagi. Semangat ya belajarnya. Oke, as usual, before we start our lesson, let's pray together to our God in order to be easy for us to learn our lesson. Praying start. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2. Materi yang pertama yaitu tentang wujud benda. Coba anak-anak sudah tahu apa belum? Apa saja wujud-wujud benda itu? Iya, betul sekali, pinter. Wujud benda, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, nih sekarang Ustazah punya contoh gambar wujud benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Ini dia, ini benda padat. Ustazah ambil contohnya yaitu pensil. Terus untuk benda cairnya Ustazah ambil contohnya yaitu air. Dan yang terakhir benda gas Ustazah ambil contohnya adalah balon yang sudah ditiup dan di dalamnya ada udaranya. Contoh dan ciri-ciri wujud benda. Yang pertama tadi apa? Betul, benda padat. Bagaimana sih ciri-ciri benda padat itu? Ciri-cirinya adalah bentuknya sama, bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya apa saja benda padat itu? Coba sekarang kalian amati yang ada di sekitar kalian. Apa saja di situ contohnya benda padat? Sudah? Oke, yang pertama bisa meja, bisa kursi, bisa kulkas, bisa pensil, bisa tas, bisa televisi, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, ciri benda cair. Sekarang kalian amati lagi yang ada di sekitar kalian. Kira-kira apa contoh benda cair? Sudah? Oke, yang pertama ada air, ada kecap, ada susu, ada minyak goreng. Ya, biasanya kalau mama mau menggoreng pakai minyak goreng toh. Nah, bagaimana ciri-ciri benda cair itu? Ciri benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang ketiga, benda gas. Siapa yang tahu ciri-ciri benda gas? Ada yang tahu? Oke, hebat. Betul sekali. Ciri-ciri benda gas adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah dan juga menempati ruang. Jadi memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya apa saja, Us? Apa nak contohnya kira-kira? Iya, betul, hebat. Angin, udara, asap, dan juga apa yang biasanya sering keluar dari tubuh kita? Kentut. Kentut kalian itu juga merupakan contoh benda gas loh, nak. Sudah paham? Oke, sekarang materi yang kedua, yaitu tentang satuan panjang. Ada yang tahu tidak contoh satuan panjang itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ustazah jelasin dulu ya. Satuan panjang itu contohnya kalian jalan dari rumah ke sekolah. Misalnya yang rumahnya dekat sekolah ya. Kalian jalan dari rumah ke sekolah. Jaraknya yaitu 7 kilometer. Ada juga dari sekolah ke musola, jaraknya yaitu 1 kilometer. Bisa juga dari rumah kalian ke rumah teman kalian, jaraknya yaitu 3 kilometer. Dan kilometer itu adalah salah satu contoh satuan panjang. Ada yang tahu tidak, nak? 1 kilometer kira-kira kalau dihitung jadi berapa meter ya? Ada yang tahu?
Oke, kalau belum tahu Ustazah jelasin dulu ya. Kalian dengarkan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ingat-ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ustazah ada contoh soal nih. Yang pertama, jarak rumah Ustazah ke sekolah yaitu 7 kilometer 500 meter. Berapa jarak rumah Ustazah ke sekolah dalam satuan meter? Ada yang tahu tidak? Tadi jaraknya 7 kilometer 500 meter. Ada yang tahu? Iya betul, 7 kilometer sama dengan berapa meter? Tadi kalau 1 meter itu 1000 meter. Kalau 1 kilometer kan sama dengan 1000 meter. Kalau 7 kilometer berarti 7000 meter. 7 kilometer sama dengan 7000 meter ditambah 500 meter. Berarti 7000 meter ditambah 500 meter sama dengan 7500 meter. Soal yang kedua, 2 kilometer 300 meter sama dengan berapa meter? Ingat-ingat, kalau 1 kilometer tadi itu 1000 meter. Kalau 2 kilometer berarti 2000 meter. 2000 meter ditambah 300 meter sama dengan 2300 meter. Coba dari penjelasan Ustazah barusan, sudah paham apa belum? Sudah? Hebat. Oke, oh ya sayang, ketika tadi Ustazah sudah menyentuhkan nih ya nak ya, dari rumah ke sekolah, pasti kan Ustazah melakukan gerak kan? Kalau kita berjalan pasti melakukan gerak kan? Nah, gerak itu nak ada yang kuat, ada juga yang lemah, apalagi gerak dalam tarian. Jadi materi kita selanjutnya adalah gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Siapa yang tahu apa unsur utama dalam tari? Oke, good job, betul sekali. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari itu beraneka macam. Apa saja Us? Meliputi kepala, tangan, dan kaki. Gerakan tari dipengaruhi oleh gerak kuat dan gerak lemah. Jadi gerak di tari itu dipengaruhi oleh gerak kuat dan gerak lemah. Sudah paham? Lalu apa sih Us gerak kuat itu? Ada yang tahu? Ya betul sekali. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Tenaganya kuat. Sedangkan kalau gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan lemah. Lah, itu gerak kuat dan gerak lemah. Lalu contohnya apa saja, Us? Contoh gerak kuat misalnya ya, yaitu gerak pohon tertiup angin kencang. Nah, seperti ini. Ini kalau tertiup angin kencang. Tapi kalau gerak pohon tertiup angin sepoi, pelan, lemah seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dari penyampaian Ustazah barusan, anak-anak sudah paham belum? Sudah mengerti belum? Sudah? Hebat. Oke, sayang, tadi ciri-ciri benda gas. Salah satunya adalah memiliki volume yang berubah dan menempati ruang. Oke, ada yang tahu tidak apa itu volume? Tapi sebelum kita belajar volume, selain volume, benda gas juga memiliki massa, benda padat juga memiliki massa, benda cair juga memiliki massa. Jadi, sifat benda yaitu memiliki massa. Massa. Ada yang tahu tidak apa itu massa? Apa ayo? Oke, kalau belum tahu, dengarkan penjelasan Ustazah dulu ya, Nak. Massa yaitu bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Jadi bahan penyusun yang ada pada benda. Benda bisa diketahui massanya dengan cara ditimbang.
Jadi kalau benda pengen tahu masanya harus ditimbang. Selain massa, benda juga memiliki volume. Apa sih volume itu? Volume adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Jadi isi atau besarnya benda dalam ruang. Oke, sekarang kalian lihat coba pada bola. Bola kira-kira memiliki massa dan volume apa tidak? Pasti memiliki dong. Di dalamnya ada volumenya dan juga memiliki massa. Lalu siapa yang tahu bagaimana sih cara memantulkan bola itu, nak? Ada yang tahu tidak? Atau kita bisa bermain memantulkan bola bersama teman. Pasti sekolah sudah pernah diajari dong. Iya, cara yang pertama, memantulkan bola kepada teman. Jadi kita pantulkan bolanya ke teman. Nah, untuk yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Mantulkan bola ke lantai kalau kita kayak main basket. Cara yang ketiga yaitu memantulkan bola sambil berjalan. Jadi dipantulkan bolanya sambil berjalan. Nah, itu adalah cara memantulkan bola. Saat kalian memantulkan bola bersama teman, kalian tidak sengaja menjatuhkan salah satu teman kalian. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali, yaitu menolong teman kita yang terjatuh karena terkena pantulan bola. Apa sih lalu manfaatnya kita menolong itu? Ada yang tahu, nak? Iya, pintar sekali, mempunyai banyak teman. Lalu apa lagi? Pekerjaan menjadi lebih ringan. Terus apa lagi? Mempererat persaudaraan dan bisa menumbuhkan kerukunan antar teman. Jadi sama teman itu tidak akan bertengkar kalau kita saling tolong menolong. Dan tolong menolong itu di agama kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan sesama. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah Siska sampaikan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dadah, see you next time. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.